Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami Jihad yuk dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid On Air tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Safinatun Najah, dan pastinya kita semuanya senantiasa di bawah naungan hidayah, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita kaji kitabnya. Yang punya silahkan dibuka. Masih membahas tentang rukun iman. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang rukun iman yang keempat dan rukun iman yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabi'uha an tu'mina birusulihi. Wa rabi'uha utawi kaping papate rukun iman, wa rasulihi lan piro-piro utusane Allah. Iman yang keempat adalah iman kepada utusan-utusan Allah. Utusan-utusan Allah atau Rasulullah, Rasul-Rasulnya Allah, utusannya Allah, itu adalah hamba-hamba Allah yang paling utama. Ibadallah atau ibadullah, hamba-hambanya Allah yang paling utama itu adalah para Rasul. Jadi sekian banyak manusia, sekian banyaknya manusia mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, itu manusia yang paling utama adalah Rasul-Rasulnya Allah. Utusan-utusannya Allah, dan setiap Rasul itu punya keutamaan masing-masing di alam ini. Jadi iman kepada Rasul itu, menurut Syekh Nawawi, yaitu bi anta kida anallaha arsala lil kharfi rusulan rijalan, yaitu percayanya hati, imannya hati, sesungguhnya Allah itu mengutus utusan itu untuk makhluk yang utusan itu adalah laki-laki. Tidak ada satu Rasul pun yang wanita, tidak ada. Jadi kalau cuman membaca iman kepada Rasul gitu saja ya cukup, cuman 3 detik sudah selesai. Tapi penjelasan tentang Rasul ini panjang. Rasul adalah manusia yang paling afdol, dan Rasul itu jumlahnya 313 Rasul. Kalau Nabi jumlahnya 124.000 Nabi, dan bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jumlahnya Nabi itu tidak bisa terhitung. La ya'lamu adaduhum illallah. Tidak ada yang lebih mengetahui jumlah dari Nabi kecuali Allah sendiri. Tetapi jumhurul ulama
sepakat bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu ada 313 rasul. Dari 313 rasul itu yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul yang berjumlah 124.000 nabi itu adalah rijalan, semua laki-laki. Dan nabi yang pertama di dunia ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan rasul yang pertama di dunia ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan rasul terakhir dan rasul yang paling utama di antara seluruh rasul adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Saya ulangi lagi, rasul yang pertama di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihi salam, dan rasul yang terakhir dan yang paling utama dari sekian banyak rasul, dari 313 rasul itu adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man nasala Adam alaihi salam wa kulluhum min nasli Adam alaihi salam. Menurut Imam Nawawi dalam penjelasannya, semua nabi dan rasul itu adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Tidak ada yang keturunan malaikat, tidak ada. Rasul itu harus punya sifat 4. Sifat wajibnya rasul itu ada 4. Yang pertama adalah shadiqun. Mereka harus betul-betul orang yang jujur. Dalam bahasanya sidik. Betul-betul orang yang jujur. Seluruh apa yang dikatakan Rasul, yang menyangkut kerisalahannya, yang menyangkut berhubungan dengan kerasulannya, itu pasti benar. Apa yang dikatakan pasti benar. Ini sifat wajib Rasul yang pertama yang perlu kita ketahui. Jadi kalau kita iman kepada Rasul, nggak sekedar iman pada Rasul, nggak gitu. Ya harus ngerti ilmunya, gitu loh. Yang kedua, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul adalah amanah. Amanah itu tidak berkhianat. Tidak ada satu Rasul pun yang berkhianat kepada Allah. Tidak ada. Semua dengan kebenaran, dengan kejujuran itu pasti tersampaikan. Dan yang ketiga, sifat wajibnya Rasul adalah tabligh, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu Rasul pun yang menyembunyikan dari apa yang telah diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, yang perlu dimengerti tentang sifat wajibnya Rasul adalah fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Tidak ada satu Rasul pun yang tidak cerdas. Tidak ada satu Nabi dan Rasul pun yang bodoh. Tidak ada. Ustadz, katanya Nabi kita Muhammad Nabi Umi yang nggak bisa baca tulis. Itu maksudnya bukan kok Nabi kita terus bodoh gitu. Enggak. Saking cerdasnya Nabi kita itu enggak butuh yang namanya membaca, enggak butuh yang namanya belajar menulis. Saking cerdasnya. Orang yang butuh belajar membaca dan butuh belajar menulis, itu tandanya orang kurang cerdas. Seperti kita ini. Karena kita ini kurang cerdas, maka belajar dulu. Bisa dipahami jamaah ini. Jadi kalau Allah ngomong, Nabi kita itu umi, nggak bisa baca tulis, orangnya bodoh. Nah itu orang kebalik hidungnya itu. Berarti menghina Rasulullah. Kalau itu menghina, berarti dia murtad.
Ummi itu maksudnya nabi yang tidak bertitel dunia. Nabi ummi itu kalau sekarang gini, kalau sekarang ummi itu tidak ada titel doktor honoris causa, LC atau apa, tamatan fakultas mana, tidak ada. Itu namanya ummi. Tidak butuh seperti itu, tapi kecerdasannya melampaui batas manusia umumnya. Itulah para rasul. Jadi kalau ada nabi, ada orang sekarang profesor, doktor, terus ngaku nabi, diketawain sama monyet. Diketawain sama monyet. Monyet aja ketawa, apalagi ayam. Begitu kan? Nah, sifat wajib Rasul itu ada 4. Sidik, yang dikatakan pasti benar. Amanah, tabligh, menyampaikan wahyu. Dan yang keempat adalah fatonah. Saking limpat. Fatonah itu di atasnya cerdas. Jadi super cerdas. IQ para Rasul itu di atas rata-rata manusia pada umumnya. Bahkan ya karena itu termasuk mukjizat. Seperti itu. Sifat wajib yang ada pada Rasul ini tidak sama dengan para nabi. Karena nabi itu belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah pasti nabi. Nabi tidak wajib yang namanya tabligh. Karena Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, bukan untuk disampaikan kepada umat. Karena Nabi tidak punya umat. Jadi saya ulangi lagi, Nabi itu berjumlah 124.000 menurut jumhurul ulama. Dari sekian itu, yang 313 adalah Rasul. Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul punya tugas wahyu untuk disampaikan kepada umat. Makanya Nabi tidak punya sifat wajib 4, yaitu yang satu, yaitu tabligh. Tidak punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu, karena dia mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Tetapi Nabi punya kewajiban untuk menyampaikan kepada manusia bahwa dirinya Nabi. Supaya apa? Supaya ada kemuliaan. Tidak boleh disembunyikan. Kalau itu Nabi. Tapi sayangnya sekarang tidak ada Nabi. Jadi kalau ada orang sekarang tiba-tiba ngaku Nabi, seperti dulu terjadi Muhammad Musadek. Musadek ngaku Nabi. Nabi bulu tangkis itu namanya. Ada-ada aja. Ada di Sulawesi itu ngaku malaikat Jibril. Wah, satu-satunya polisi di Indonesia polisi yang paling gagah sedunia itu polisi Indonesia. Kenapa? Karena berhasil menangkap malaikat Jibril. Ada-ada aja, orang stres itu namanya. Nah, iman kepada Rasul ini, maka juga harus mengimani apa yang disampaikan, apa yang dibawa. Gitu. Maka bagi orang yang beriman, wajib mengimani dengan Rasul. Rasulnya Allah. Apa yang disampaikan, apa yang dirisalahkan. Dan kalau kita, Rasulnya adalah Nabi kita Muhammad. Apa yang disampaikan, apa yang dibawa? Al-Quran. Dan penerapan Al-Quran itu, yaitu pada hadis-hadis. Nah, sedangkan Nabi yang dituturkan dalam Al-Quran, itu berjumlah 25 Nabi. Jadi Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25 Nabi. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ada kan? Nabi Zakaria, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyasa, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Shu'aib, Nabi Dawud, Nabi Hud,
Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Zulkifli, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasul yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam yang disebutkan dalam Al-Quran. Saudara-saudariku, jamaah Ibamit On Air tercinta dimanapun Anda berada. Dari 25 Rasul yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam di dalam Al-Quran, itu ada 5 yang utama. Ada 5 yang utama ini dijuluki dengan ulil azmi namanya. Nabi yang punya sifat sabarnya kebangetan. Nabi yang punya sifat sabarnya kebangetan. Itu namanya ulil azmi. Nah, dari ke-25 Rasul dari Al-Quran tadi, maka yang 5 ini adalah ulil azmi. Nabi atau Rasul yang sifat sabarnya itu kebangetan. Siapa ulil azmi? Nabi 5 yang sabarnya kebangetan, yang paling utama pasti nggak lain, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian derajat kedua dipegang oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Itu namanya ulil azmi. Nah, tuh yang perlu kita ketahui. Dan semua mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ingat, Nabi atau Rasul yang diberikan kitab oleh Allah itu ada 4. Yang lain diberikan suhuf-suhuf. Yang lain diberikan suhuf. Diberikan suhuf, tapi yang 4 Rasul dari 25 Rasul ini diberikan kitab oleh Allah. Nabi kita Muhammad diberikan mukjizat Al-Quran, kitabnya Al-Quran. Nabi Isa ada Injil. Nabi Daud ada Zabur. Nah, dan Nabi Musa ada Taurat. Seperti itu. Dan yang lain Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf-suhuf. Seluruh para Rasul mendapatkan suhuf-suhuf. Seperti itu. Dan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya, wallahu a'lam. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi iman kepada Rasul itu harus mengerti hal-hal seperti itu. Dan semua Rasul itu punya mukjizat. Mukjizat itu adalah sebuah perkara kejadian yang di situ di luar pengadatan manusia. Yang di situ memang keistimewaan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada Rasul. Nah, seperti Nabi kita Muhammad membelah bulan. Nabi kita Muhammad mengeluarkan air dari sela-sela jari beliau. Nabi kita Muhammad jarinya bercahaya. Nabi kita Muhammad memanggil pohon. Pohon pun mendekat kepada Nabi. Banyak mujizat-mujizatnya Nabi itu. Nah, seperti itu. Nabi Musa bisa membelah lautan. Bahkan masih banyak lagi. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi kita Muhammad juga pernah menghidupkan orang mati. Seluruh mukjizat yang dipunyai oleh para Rasul itu sebenarnya diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Nah. Begitupun penerusnya para Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Para orang-orang alim itu juga punya khariqul adah namanya. Punya sesuatu yang di luar batas akal manusia. Kemuliaan yang diberikan Allah, tetapi karena derajatnya bukan nabi, maka namanya bukan mukjizat, tapi namanya adalah karamah. Para wali-walinya Allah itu oleh Allah diberikan karamah sebagai tanda bahwasannya dia adalah kekasih Allah. Karamah-karamah ini nggak bisa kita pikir dengan akal. Dan kalau kita pikir dengan akal ya nggak pasti nggak nuntut para wali-walinya Allah ini, gitu kan? Nah, terus di bawahnya walinya Allah ada para solihin, orang-orang soleh, para ulama, maka diberikan
sesuatu yang di luar akal manusia, namanya maunah namanya. Namanya maunah. Nah ini orang-orang juga nggak bisa diakal, nggak bisa dicerna, nggak bisa dipelajari, karena itu memang anugerah yang diberikan Allah kepada orang-orang soleh, kepada para alim. Namanya maunah. Derajat lebih tinggi lagi, namanya karamah, dan para rasul diberikan yang namanya mukjizat. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid On Air tercinta, dimanapun Anda berada. Kita masuk pada rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima adalah wabil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah hari kiamat. Karena banyak orang di muka bumi ini nggak percaya adanya hari kiamat. Ah, masa dunia ini hancur? Ah, masa bumi ini hancur? Ah, selamanya dah. Banyak yang seperti itu. Tapi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan, telah memberitahukan bahwasannya hari itu ada batasnya. Hari itu ada batasnya, dan batas hari itu terakhir adalah hari kiamat. Hari akhir. Setelah itu kan tidak ada hari. Setelah itu tidak ada siang, tidak ada malam. Karena nggak ada hari lagi. Akhirat itu nggak ada siang, nggak ada malam. Sudah tidak ada hari, harinya sudah berakhir. Seperti itu. Yaumul Qiyamah atau hari akhir itu hari batas antara dunia dan akhirat. Sudah hancur, tidak ada dunia lagi. Seluruh cakrawala ini sudah selesai ceritanya. Dan kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada ulama yang membagi dua kiamat. Hari akhirnya kehidupan manusia dan hari akhirnya dunia. Tapi yang paling diimani adalah hari akhirnya dunia. Kalau mati, orang semuanya pasti percaya yang namanya mati. Kalau sudah tua mati, nggak ada orang yang percaya hidup kekal, nggak ada. Semuanya pasti percaya mati. Tapi kalau percaya sama hari kiamat, ada yang percaya, ada yang enggak. Maka disinilah yang membedakan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Akhirnya hari atau yaumul akhir, hari terakhir. Setelah itu tidak ada hari lagi. Nggak ada hitungan Senin Kamis, nggak ada. Nggak ada hitungan Jumat, nggak ada. Seperti itu. Itu penjelasan dari beliau Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, penjelasannya seperti itu. Jadi ketika nanti di kiamat sudah tiba, tidak ada lagi siang, tidak ada lagi malam. Li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara. Setelahnya tidak akan ada malam, tidak akan ada siang. Sudah habis. Nggak ada hitungan 24 jam lagi, nggak ada. Dan orang yang beriman dengan hari akhir itu nggak cukup hanya beriman dengan hari kiamat. Enggak. Juga harus beriman dengan apa yang berhubungan dengan hari akhir. Apa itu? Hari dikumpulkannya makhluk di yaumul mahsyar. Seluruh makhluk, seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir dikumpulkan pada satu tempat, yaitu namanya mahsyar. Kemudian ada hari hisab, di mana seluruh amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan satu persatu. Kemudian ada yaumul jaza, hari pembalasan. Yang baik akan mendapatkan kebaikan, yang buruk akan mendapatkan keburukan sesuai janjinya Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, siapa melakukan kebaikan sekecil apapun akan melihat balasannya, dan barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun akan melihat balasannya. Kemudian baru manusia akan terbagi menjadi dua. Yang ahli maksiat, yang kafir, neraka, dan yang beriman akan kekal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran pagi hari ini dari kitab Safinatun Najah adalah iman kepada Rasul-Rasulnya Allah dan iman kepada hari akhir. Nah, sampai di sini dulu kajian kitab Safinatun Najah kita, dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada takdir, iman kepada qadar khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruknya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasan panjangnya? Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Sebelum saya tutup, semuanya semoga seluruh jamaah Ibamit on Air senantiasa menjadi orang-orang yang betul-betul beriman dan betul-betul telah menjalankan 6 rukun iman ini, menjadi manusia yang imannya sempurna dan menjadi manusia yang barokah selamat dunia sampai akhirat dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyina Muhammad an taghfira dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa khassa ila jamaah Ibamit on Air fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.